Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Islahul Umam, Prodi KPI kelas 1 Do, NIM 12630420370. Akan mempresentasikan tentang hakikat dakwah. Sifat-sifat dasar dakwah. Dakwah bersifat persuasif, bukan koersif. Berusaha mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri, bukannya dengan jalan koersif atau paksaan. 2. Bahwa ditunjukkan kepada pemeluk Islam dan non-Islam. Berusaha menyebarkan dan meratakan rahmat Allah SWT kepada seluruh penghuni alam raya. Oleh karena itu, dakwah ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah beragama Islam untuk meningkatkan kualitas iman maupun kepada orang-orang non-Islam untuk menerima kebenaran Islam. 3. Dakwah adalah amnesis, berupaya mengembalikan manusia kepada sifat aslinya yang fitri atau suci, yaitu sifat asal mula manusia sejak lahir yang menjadikan secara kodrat menerima kebenaran. 4. Dakwah bukanlah prabawa psikotropik. Dakwah tidak boleh mempunyai sasaran lain, tetapi dengan berhati-hati dan penuh kesungkanan mencoba mencari sesuatu pengakuan maupun persetujuan yang tulus dan ikhlas tentang apa yang diajaknya. 5. Dakwah adalah rationally necessary, sesuatu penyajian penilaian kritis bagi nilai-nilai kebenaran atau fakta tentang metafisik dan etika serta relevansinya bagi manusia. Fungsi dakwah. 1. Dakwah berfungsi untuk menyebarkan Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan rahmat Islam sebagai rahmatan lil alamin bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya, sehingga kelangsungan ajaran Islam beserta pemoknya dari generasi ke generasi berikutnya tidak terputus. 3. Dakwah berfungsi korektif, artinya meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. Dalam sistem dakwah, ada dua macam hidayah dalam Al-Quran, yaitu hidayah umum dan hidayah khusus. Hidayah umum adalah hidayah seperti dalam firman Allah, dan kami telah menunjukkan dua jalan. Hadis surat Al-Balad ayat 9. Sedangkan hidayah khusus adalah seperti yang terdapat dalam firman Allah, tunjukin kami jalan yang lurus. Hadis surat Al-Fatihah ayat 6. Lebih rinci lagi, Al-Marawi 1953 35-36 membagi hidayah Allah ke dalam 5 macam, yaitu hidayah ilham, hidayah al-ilham. Hidayah jenis ini terbentuk sejak kita dilahirkan. Misalnya, bila dalam keadaan lapar, kita segera mencari makanan. Ulama lain menyebut hidayah ini dengan hidayah horizoh atau insting. Hidayah panca indera, hidayah al-hawas. Selain dorongan insting, kita juga dituntun Allah Subhanahu wa taala. Indra mata umpamanya berfungsi antara lain memberi petunjuk jalan yang lurus dan bengkok. Hadis surat Al-Balad ayat 8-10. Misalnya, kita baru tahu dari penglihatan kita bahwa bahaya tersebut adalah ancaman binatang buas. Ada juga yang menyebutnya hidayah ini dengan hidayah masyar'i, hidayah akal, atau hidayah al-akhl. Karena akal kita sehat, kita berbeda dengan binatang.
Hidayah ketiga ini lebih tinggi nilainya daripada hidayah-hidayah sebelumnya. Hidayah ini hanya diberikan kepada manusia. Hidayah agama dan syariat atau hidayah al-adyan wa al-asyari. Akal kita terbatas dalam berpikir tentang makna hidup. Bila manusia menggunakan akalnya untuk berpikir lebih jauh tentang penguasa alam semesta, ia akan menemukan satu Tuhan. Hidayah pertolongan, hidayah al-maunah wal al-taufiq. Hidayah ini mutlak hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak satu pun makhluk bisa memberikan hidayah ini. Tak satu pun makhluk bisa memberikan hidayahnya ini. Wahazih al-hidayah hasanah bin subhanah lam yamnaha ahad min khalqi. Tidak sedikit umat Islam yang mengetahui kewajiban sholat dan tata caranya, namun tidak banyak yang ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakannya. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.